Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viro Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan terkait reliability dan manajemen perawatan. Pada bab ini saya akan menjelaskan terkait identifikasi mekanisme kerusakan, kemudian analisa risiko kuantitatif, analisa semi kuantitatif, dan perencanaan program inspeksi. Yang pertama, identifikasi mekanisme kerusakan. Di sini untuk mengerjakan ini kita perlu melakukan pengisian pada damage mechanism screening workbook untuk setiap peralatan. Dan berikut merupakan contoh dari screening question, di mana akan ada beberapa pertanyaan. Untuk pada contoh kali ini adalah terkait timing corrosion module. Nah, untuk nomor satu contohnya ketika nomor satu, hydrochloride acid atau HCl corrosion. Nah, untuk mengisi kita harus melakukan pengisian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terkait pada nomor satu, yaitu untuk ABC-nya kita lakukan pengisian, apakah yes atau no, dan berikutnya kita lihat action-nya. Ketika yes untuk semuanya, maka akan dilakukan proses to G6. Nah, seperti itu. Nah, G6 itu di mana? Di appendix API 581-nya ya. Nah, kita lakukan pengisian yes no terhadap seluruh pertanyaan yang terdapat pada defect mechanism screening workbook. Nah, selanjutnya kita lakukan summary untuk semua peralatan, dan pada summary kita lihat ada beberapa kolom, yaitu kode peralatan, nama peralatan, material, temperatur, tekanan, dan daftar mekanisme kerusakan. Nah, seperti yang tadi, ketika nomor satu terisi ya semua, maka if yes to all, maka akan dilakukan proses to G6. Nah, berarti ketika ya semua, maka akan terjadi HCl corrosion, sama halnya dengan nomor 2. Ketika if yes to both, maka akan terjadi high temperature sulfidic atau naphthenic acid corrosion. Begitu seterusnya. Nah, setelah dilakukan pengisian pada damage mechanism screening workbook untuk setiap peralatan, maka kita lakukan summary damage mechanism screening workbook. Nah, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi kita lakukan rangkuman daftar kerusakan apa saja yang terdapat pada peralatan-peralatan yang telah kita analisa. Selanjutnya yaitu kita membahas terkait kualitatif risk analysis. Nah, berikut merupakan API 581-2000 kualitatif risk analysis workbook. Nah, kita perlu melakukan pengisian juga sama halnya dengan yang tadi. Namun dalam hal ini kita perlu mengisikan pertanyaan dengan menggunakan angka. Nah, kemudian nanti kita jumlahkan. Untuk yang di layar ini adalah contoh determination of likelihood kategori. Nah, di sini ada equipment factor. Nah, pertanyaannya adalah seperti yang di layar ini, yaitu to define the equipment factor use the following table. Nah, if a fuel operating unit is being evaluated, maka akan diisi dengan 15. Kemudian, if a major section of an operating unit is being evaluated, maka akan diisi 5. Kemudian, if a system or unit operation is being evaluated, maka akan diisi dengan 0. Nah, kemudian banyak pertanyaan lainnya, dan kita lakukan pengisian terhadap semua pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada API 581-2000 Qualitative Risk Analysis Workbook. Setelah dilakukan pengisian, maka akan kita lakukan plot terhadap qualitative risk matrix. Nah, kita lakukan plot yaitu terhadap consequence kategori dan probability kategori, di mana pada perhitungan kali ini didapatkan nilai consequence kategori yaitu bernilai A, masuk ke dalam kategori A, kemudian probability kategori bernilai 3, jadi masuk dalam angka ketiga. Kemudian kita lakukan penarikan garis horizontal dan vertikal, kemudian kita dapatkan titik temunya, yaitu pada layar yang Anda bisa lihat, yaitu diwakilkan dengan sebuah lingkaran. Nah,
didapatkan suatu kualitatif risk matrix bernilai lower risk. Nah, kemudian yaitu analis consequence of failure. Nah, untuk melakukan analis consequence of failure, kita perlu melakukan pengisian pada workbook analisis semi kuantitatif Appendix B API 581 untuk setiap peralatan, di mana Anda bisa lihat pada layar berikut merupakan beberapa pertanyaan yang terdapat pada workbook analisis semi kuantitatif Appendix B API 581. Contohnya adalah untuk part A, release rate calculation, estimation of release for different hole and release types and duration for each of the hole size. Step 1, calculate release rate. Nah, untuk yang pertama, enter representative material contained in equipment being evaluated table 7.1 in section 7.1. Nah, jadi kita perlu menentukan representatif materialnya. Nah, apakah masuk di golongan yang mana? Pada hal ini masuk ke golongan C1 sampai C2. Kemudian untuk nomor 2 yaitu enter the inventory category for the equipment using guidelines in section 2 of appendix 8. Nah, jadi kita perlu melakukan pengisian inventory kategorinya. Dalam hal ini kita masuk ke A, kategori A. Nah, dan dilakukan pengisian pada seluruh pertanyaan-pertanyaan untuk setiap peralatan. Jadi kemudian kita lakukan summary juga. Untuk summary-nya ada beberapa kolom yaitu kode peralatan, nama peralatan, dan risiko hasil plot. Pada Anda bisa lihat pada layar sebagai berikut, yaitu plot terhadap consequence kategori dan likelihood kategori, di mana pada contoh kali ini atau pada layar adalah untuk consequence kategorinya bernilai di C, kemudian untuk likelihood kategorinya bernilai pada 2, kemudian didapatkan nilai plotnya yaitu medium, dan didapatkan summary untuk semua peralatan memiliki resiko yang medium. Dan untuk yang terakhir adalah perencanaan program inspeksi. Nah, untuk melakukan perencanaan program inspeksi, di sini pada kali ini kita akan melakukan terhadap 3 plan. Yaitu plan pertama adalah inspeksi dengan tipe highly efektif untuk setiap 3 tahun. Yang kedua adalah plan inspeksi dengan tipe usually efektif setiap 4 tahun. Dan yang ketiga adalah inspeksi dengan tipe highly efektif setiap 6 tahun. Nah, untuk melakukan perencanaan program inspeksi, kita perlu menentukan beberapa data material seperti thickness, corrosion allowance, age, laju korosi, kemudian T per T min CA, kemudian over design factor. Nah, setelah dilakukan penentuan nilai-nilai terhadap data material berikut, kemudian kita lakukan plot tabel seperti umur, AR per T, kemudian kita lihat pada TMSF dari tabel 912. Nah, setelah kita lihatnya itu dari nilai AR per T-nya, kemudian kita lihat berdasarkan berapa kali inspeksi dilakukan. Nah, setelah itu kita lakukan penarikan garis horizontal dan vertikal, kemudian didapatkan nilai dari TMSF dari tabel 912. Nah, kemudian pada layar ini didapatkan nilai dari plan ke-1, kedua, ketiga seperti berikut. Nah, pada layar ini juga untuk mendapatkan nilai TMSF-nya itu seperti ini ya. Nah, ini merupakan tabel 9.12-nya. Seperti contohnya untuk mendapatkan nilai TMSF yang umur 3 tahun ya, untuk yang plan pertama. Nah, di mana pada plan pertama tersebut untuk umur 3 tahun sudah dilakukan inspeksi selama 1 kali dan nilai AR per T-nya adalah 0,04. Nah, kalau kita lihat pada tabel 9.12 berikut ini, kita lakukan penarikan garis horizontal terhadap AR per T-nya yaitu 0,04. Kemudian kita lakukan penarikan garis vertikal terhadap banyak inspeksinya, di mana inspeksi pada 3 tahun sudah dilakukan sebanyak 1 kali. Nah, setelah dilakukan penarikan garis horizontal dan vertikalnya,
maka kita perlu perhatikan, kita juga harus memperhatikan eh, tipe inspeksi. Nah, di mana pada plan pertama ini dilakukan tipe inspeksi yaitu fairly effective. Nah, jadi kita lakukan penarikan garis horizontal terhadap nilai AR per T-nya yaitu bernilai 0,04. Kemudian kita perhatikan berapa kali inspeksi yang dilakukan yaitu 1 kali. Kemudian kita lakukan penarikan garis vertikal terhadap tipe inspeksi yang dilakukan yaitu fairly effective bernilai 1, sehingga nilai dari TMSF-nya untuk fairly efektif plan pertama dengan umur 3 yaitu adalah 1. Nah, cara cara seperti untuk penentuan umur selanjutnya caranya yang dilakukan adalah sama. Untuk plan kedua dan plan 3 juga cara yang dilakukan adalah sama. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut, dan manakah plan yang dinilai lebih baik adalah plan yang ketika tidak dilaksanakan akan tidak memiliki kenaikan terhadap TMSF-nya. Nah, di mana pada layar laptop ini eh, plan yang dirasa memiliki keefektifan yang baik adalah plan yang ketiga, yaitu dilakukan inspeksi dengan tipe highly efektif untuk setiap 6 tahunnya. Di mana pada plan tersebut tidak didapatkan kenaikan untuk nilai TMSF-nya, yaitu konstan bernilai 1. Nah, perencanaan program inspeksi ini dilakukan untuk semua peralatan, seperti itu. Dan sekian penjelasan dari saya terkait reliability dan manajemen risiko. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.